Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana workflow dari Cloud Conference Management System di submitmanuscript.org. Terdapat 3 role utama, yaitu yang pertama ada authors, conference managers, dan reviewers. Pertama, authors akan mensubmit initial manuskripnya, yaitu dalam format tertentu atau bisa disetting blind document, nanti sesuai dengan kesepakatan conference manajernya masing-masing. Lalu conference manager akan menerima list of papers yang sudah disubmit oleh author sebelumnya dan melakukan conduct initial screening atau pengecekan submission pertama kali, atau pengecekan dan penerimaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya di sini ada aksi tambahan dan ini optional, yaitu plagiarism checker. Anda bisa secara khusus dan secara optional juga menggunakan fitur ini, dan tentu ada additional fees yang diberlakukan jika Anda memiliki atau menggunakan fitur ini. Selanjutnya, jika sudah selesai conduct initial screening, maka di sini conference manager akan melakukan decision. Decision ini juga bisa bergantung dari reviewers juga. Jadi Anda bisa secara langsung melakukan decision tanpa adanya reviewers, atau bisa juga menginvite reviewers terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback atau review dari seorang reviewer juga. Jadi di sini sebenarnya bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung dari seberapa urgensinya dari submission tersebut. Jika memang ingin melakukan penolakan pertama kali, ini bisa dilakukan. Bukan penolakan sih, tapi seperti withdrawn atau penolakan juga, rejections juga. Anda bisa melakukannya secara langsung, ada decision reject dan juga ada withdrawn. Dan mungkin Anda juga bisa menyisipkan notes kepada author yang papernya di reject dan di withdrawn. Atau selain notes juga Anda bisa melakukan pengiriman chat juga, karena nanti dari chat tersebut akan secara langsung dikirimkan melalui email juga dalam beberapa menit. Jadi ini sama saja antara notes dan chat, hanya bedanya beda fitur, tapi ya secara umum tujuannya sama lah. Jadi seperti itu untuk rejection, seperti ini. Dan jika Anda ingin melakukan invite reviewers, Anda bisa melakukannya dengan cara membuka fitur invite reviewers. Di halaman submitted papers ada tombol, ada link yang memunculkan suatu modal atau container. Di sana Anda bisa mengisi reviewer yang akan Anda invite, atau Anda juga bisa sekaligus banyak menginvite reviewer dengan cara mengupload mengupload Excel, bentuknya Excel. Kami sudah siapkan formatnya juga. Anda bisa langsung isikan line by line, bisa langsung banyak dan Anda upload. Dan kalau ingin menginvite, tinggal klik invite now, dan itu akan mempermudah pengisian reviewer ya, jadi tidak satu persatu dalam sistem. Selanjutnya, jika sudah memiliki hasil review dari reviewer yang ditugaskan, Anda bisa mengconclude paper tersebut, apakah paper tersebut sudah sesuai dan lain sebagainya, atau need revise, atau bisa langsung di-accept karena sudah bagus, seperti itu. Bisa dilakukan di proses ini. Kalau need revise nanti ada pilihannya revise ya. Ketika di revise, sama, ini akan mengirimkan email sistem secara otomatis, tulisannya your paper need revision lah, seperti itu kira-kira, kepada author. Dan nanti mungkin author akan mensubmit revise
manuskripnya lagi, dan ini akan berlangsung ya sampai benar-benar baik ya submissionnya, dan ini akan terus teriterasi sampai Anda memutuskan untuk accepted. Apakah paper ini accepted? Ya, jika Anda sudah sesuai, jika Anda sudah memeriksa bahwa paper ini sudah sesuai, maka Anda bisa pilih accept, dan secara langsung nanti paper acceptance-nya atau notifikasinya juga akan dikirim via email ke semua author yang terhubung dengan paper ID tersebut ya. Jadi misalnya paper ID 1 memiliki beberapa author, dan semua author pasti dikirimkan LOE-nya. Dan juga untuk masalah LOE ini Anda juga bisa set LOE atau juga Anda tidak mengesetnya, bergantung dari kebutuhan Anda. Jadi ini optional juga LOE sebenarnya. Yang pasti email paper acceptance tetap dikirim, hanya saja LOE atau attachment-nya, PDF-nya, ini kan LOE bentuknya PDF, ini bisa Anda konfigurasikan di edit conference nanti. Anda juga bisa mengirimkan notes atau rekomendasi tertentu via chat di dalam proses ini. Jadi ini sangat fleksibel jika Anda ingin mengirimkan beberapa catatan bagi penulis, bagi author. Setelah paper acceptance diterima oleh author, di dalam email tersebut juga disediakan registration link, registration button. Jadi sudah ada registration button yang bisa author Anda klik, sehingga nantinya author Anda bisa langsung meregistrasi submission tersebut, ingin melakukan pemilihan registrasi tipe yang mana, apakah mereka late submission atau early bird submission dan lain sebagainya, bergantung dari konfigurasi Anda. Selanjutnya mereka akan mendapatkan invoice setelah mereka meregistrasikan registration type-nya, submission registration type-nya, lalu mendapatkan invoice. Invoice tersebut juga digenerate secara otomatis oleh sistem. Anda bisa melihatnya dalam email history. Anda bisa melihat bagaimana sistem mengirimkan email-email invoice dan email-email submission juga. Lalu author selanjutnya akan melakukan payment atau pembayaran dan mengupload bukti pembayarannya, mengupload payment receipt, dan ini sekali lagi ini otomatis, jadi nanti Anda hanya tinggal menerima list dari paymentnya, dan payment ini akan Anda bisa lihat buktinya, payment receipt from compliance. Jadi Anda secara otomatis bisa menerima beberapa format PDF atau image yang dikirimkan oleh author, bukti pembayarannya ya. Dan setelah Anda confirm, maka ini akan langsung mengirimkan invoice, paid invoice. Jadi ya kira-kira isinya, your payment has been confirmed and please submit your camera ready file. Kalau Anda tidak mengkonfirm atau Anda ingin melakukan reset terhadap payment tersebut, Anda ingin meminta author untuk mereupload payment tersebut, itu juga bisa. Ada tombolnya, Anda tinggal klik saja. Nanti secara otomatis sistem akan mengirimkan email ulang kepada semua author yang terhubung dan author bisa menerima payment, link payment lagi, link pembayaran lagi untuk mengupload bukti pembayarannya kembali sampai ini benar-benar approve. Kembali setelah Anda sudah menerima dan author Anda sudah menerima payment has been paid, author Anda akan mensubmit full camera ready file manuskripnya, dan tentu ini not blind atau sudah terdapat nama-nama review, nama-nama autornya. Dan formatnya Anda juga bisa tentukan sebenarnya. Ini Mass Word ini hanya tulisan saja sebagai catatan saja, bahwa sebenarnya ini bisa
Anda pilih nanti ada submission format, Anda bisa pilih format tertentu, Anda bisa sesuaikan dan kebutuhan. Selanjutnya setelah author mensubmit camera ready file, Anda bisa atau editor Anda juga bisa memeriksa layout, editing, proofreading, plagiarism check kembali, dan lain sebagainya. Jika sudah agree, maka ya sudah, ini nanti tinggal diproses saja. Dan jika belum, Anda juga bisa meminta reviews kembali melalui email atau melalui notes, melalui chat kepada author Anda. Dan di sini author Anda juga langsung akan merevisi kembali, mensubmit kembali revisinya, dan tentu sampai Anda agree ya. Seperti itu. Dan nanti setelah sudah agree, semua sudah selesai, pembayaran selesai, reviews kamera ready selesai, semuanya clear, maka Anda tinggal mengisikan schedule. Sebenarnya ini optional. Untuk schedule ini sebenarnya optional. Jadi kita bisa langsung membuat atau mengenerate proceeding preparation document. Jadi nanti Anda bisa menentukan atau membuat proceeding sementara dengan cara hanya mengisikan form saja. Nanti ada form presentation length-nya berapa menit, dan juga mulai halamannya dari halaman berapa. Biasanya kan kalau proceeding tidak halaman 1, jadi Anda bisa menentukan start page-nya dari page berapa, seperti itu. Nanti sistem akan membuatkan secara otomatis dan akan menghitung atau mengcounting page dari submission-nya. Misalnya paper ID 1 dengan author A, author B, author C memiliki submission dengan 5 halaman. Artinya nanti akan diset dari halaman 5 sampai 10 misalnya, seperti itu. Dan selanjutnya paper ID 2 dengan author A, B, C nanti memiliki submission dengan jumlah halaman 4. Berarti mulai dari halaman 6 sampai halaman 10. Dan itu akan di-generate oleh sistem secara otomatis. Jadi ini akan sangat memudahkan bagaimana Anda nanti membuat proceeding untuk publikasi, untuk preparation publication paper. Selanjutnya Anda tinggal preparation saja untuk publikasi, dan pada tahap ini Anda sudah selesai. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin videonya akan ditunjukkan demonya bagaimana workflow ini berjalan, tapi setidaknya ini menurut kami sudah mudah-mudahan sih sudah clear bagaimana workflow-nya berjalan. Terima kasih.